Hai guys, terima kasih karena menonton video ini. Sama ada Anda cari ataupun Anda ternampak dengan sendiri. Semoga Anda sehat dan diberikan kebahagiaan daripada Sang Pencipta. Di sini saya akan memberikan Anda sinopsis film yang bertajuk Love at First Kiss. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon agar Anda tekan butang subscribe agar saya lebih bersemangat untuk menyajikan konten sesuai dengan permintaan Anda. Terima kasih dan mari kita mulai. Sinopsis Love at First Kiss menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan dapat melihat masa depan. Sinopsis Love at First Kiss akan diawali dengan kisah cinta Javier. Javier merupakan seorang pemuda yang memiliki kepribadian unik. Ia berbeda dengan anak laki-laki seusianya. Javier terlahir dengan kemampuan yang aneh. Ketika Javier mencium kekasihnya, ia bisa melihat masa depan hubungannya dengan gadis tersebut. Kemampuan Javier yang bisa melihat masa depan tidak sepenuhnya menguntungkan. Saat ia masih berusia 16 tahun, untuk pertama kalinya Javier mencium seorang gadis. Karena kemampuan itulah ia tidak pernah memiliki kisah cinta yang langgeng. Ia selalu saja gagal dalam menjalin kisah asmara. Pasalnya, ketika Javier mengetahui masa depan hubungannya dengan sang kekasih, sebelum menimbulkan kekacauan dan masalah yang lebih besar lagi, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Javier menemukan cinta sejatinya. Pertemuan Javier dan Lucia akan menjadi kelanjutan di mana Roberto, kawan baik Javier, mempunyai teman wanita yang bernama Lucia. Sebab ia memiliki sahabat yang selalu ada untuknya. Namun hal tersebut berubah ketika ia bertemu dengan Lucia. Lucia adalah seorang gadis cantik dan berhati lembut. Lucia adalah kekasih sahabat Javier. Pertemuan Javier dengan Lucia menjadi babak baru dari kisah percintaannya. Suatu hari, tanpa sengaja, Esther, teman kepada Lucia, mabuk dan mencium Javier dan Lucia, manakala Esther menyuruh mereka berdua berciuman. Dalam berciuman, Javier melihat masa depan dengan Lucia. Dia dan Lucia menikah dengan bahagia dan memiliki anak. Saat itulah Javier sadar jika Lucia adalah cinta sejati yang selama ini ia cari. Namun, ia justru berada dalam situasi yang sulit karena wanita yang ia sukai adalah pacar sahabatnya sendiri. Pada satu hari, Javier mencadangkan kepada Roberto agar dia melamar Lucia. Dan dengan terburu-buru, Roberto pun pergi melamar Lucia yang sedang bekerja. Dan alhasil, lamaran pun ditolak oleh Lucia menyebabkan Roberto kecewa dan pergi berpindah di negara lain. Javier yang memujuk agar Lucia kembali ke Roberto menjadikan Javier meneruskan percintaan itu. Pada malam itu, Javier sangat bahagia dan dia ingin beritahu kepada Ariana, seorang yang suka padanya. Javier menceritakan semua hal kepada Ariana tentang kemampuannya melihat masa depan apabila mencium wanita. Ariana pun meminta free sample untuk membuktikan, namun kemampuan Javier itu hilang. Dia tidak lagi dapat mengetahui masa depan. Dia sangat gembira lalu meninggalkan Ariana. Setelah beberapa bulan Javier dan Lucia tinggal bersama, banyak perkara yang mereka lakukan termasuk bercocok tanam. Akan tetapi, Roberto tiba-tiba balik dan ingin melawat kawan baiknya Javier di rumah. Malah ketahuan nih yang Javier sedang bersama Lucia. Dengan rasa marah, Roberto pun pergi dari sana. Javier meminta maaf kepada Roberto akan kejadian itu. Lalu Roberto pun berlembut hati untuk memaafkan Javier. Sebagai tanda terima kasih, Javier telah mengaturkan pertemuan antara Lucia dan Roberto dan membuatkan mereka pun menjalinkan hubungan seperti dahulu kala. Meskipun gagal menjalin hubungan dengan Lucia, Javier masih bisa menjalani hidup dengan baik.
Sudah tentu nih, pilihan terakhir dan terbaik untuk Javier adalah bersama Ariana. Ini yang dinamakan pinjam sekejap, nanti aku pulangkan. Sampai di sini saja dulu sinopsis kita pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda ya. Bye-bye.